Mari kita mulai ibadat kita dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan yang kita akan baca dan kita renungkan saat ini terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami boleh hadir di rumah-Mu yang suci dan kudus ini, untuk bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, serta memuji dan memuliakan nama-Mu di hari yang penuh dengan berkat ini. Bapa kami di surga, di jam kebaktian saat ini akan ditabiskan penatua diaken dan pengajar sebanyak 402 orang bersama keluarga dan juga jemaat yang hadir saat ini. Dan untuk mendasari semua ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Kami mohon Roh-Mu yang suci dan kudus itu boleh hadir di tempat ini, menyucikan ruangan ini, menyucikan hati kami semua, agar firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan saat ini bisa menjadi pedoman untuk kami pakai di hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa itu kami berdoa dan memohon. Amin. Ke-10 firman. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyainya sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, salam. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Hari ini kita akan mentabiskan sebanyak 402 ya. 2 majelis jemaat Pendial Obebo periode 2024 sampai 2027. Dan dasar ibadah ini bagaimana tadi sudah dibacakan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Teks ini tentu saja tidak hanya mengandung 10 hukum atau dikenal juga sebagai dasatita yang sangat terkenal ya, kita sudah kenal sejak kecil. Tetapi juga dia berisikan pedoman hidup bagi kita, bagi semua para pengikut Kristus. Teks ini juga menggambarkan bagaimana momen 10 hukum ini diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Kalau kita baca misalnya penafsir seperti Hewil Jones, Tuhan sendiri yang menuliskan 10 hukum ini pada kedua loh batu, pada 2 loh batu. Dan Musa hanya meneruskan bagi bangsa Israel. Sebetulnya ada 2 kali 10 hukum ini ditulis di 2 loh batu itu. Yang pertama kemudian Musa hancurkan ketika dia turun dari Gunung Sinai, dia mendapati bangsa Israel sedang membuat patung anak lembu. Dengan kemarahan dia melemparkan, menghancurkan loh batu itu. Dan kemudian Tuhan menyuruh kembali Musa mempersiapkan loh batu dan Tuhan kembali menuliskannya. Itu kita bisa baca misalnya dalam Keluaran pasal 31 ayat 18, 32 ayat 15, dan 16, juga 34 ayat 1 sampai 28. Bisa banding juga misalnya dalam Ulangan pasal 10 ayat 4. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal menarik dari dasatita ini. Dan ada buku kecil yang ditulis oleh penulis dan teolog terkenal Indonesia, Eka Dharma Putra. Jadi dia tulis 10 perintah Allah. Museumkan saja, dia bertanya. 10 perintah Allah, museumkan saja. Jadi teolog Eka Dharma Putra mengutip ada 3 alasan yang berkembang di kalangan orang Kristen tentang 10 perintah Allah ini. Pertama, orang beranggapan bahwa 10 perintah Allah ini mengekang kehidupan orang beriman. Bukankah kita sudah merdeka? Apalagi kita sekarang hidup di zaman yang berbeda.
Mengapa 10 perintah masih relevan untuk kita? Yang kedua, 10 perintah Allah hanya peninggalan bangsa Israel. Bukan Israel modern, malah Israel zaman kuno. Apakah kita warga Indonesia yang ada di abad 21 masih perlu melaksanakan? Ketiga, 10 perintah adalah produk perjanjian lama. Hukum kasih dalam perjanjian baru lebih layak untuk diikuti. Jadi dalam buku kecilnya itu Eka membantah semua anggapan ini. Dia bilang bahwa anggapan-anggapan ini adalah pandangan yang keliru, pandangan yang sempit. Di halaman 10 misalnya saya kutip kata-kata dari Eka, namun bila orang dapat mengemukakan 3 alasan mengapa dasar kita layak dilupakan, justru ada banyak alasan yang membuat kita bisa mempertahankannya. Karena di dalam 10 perintah Tuhan ini atau dasar kita ini ada makna-makna yang tinggi, makna abadi. Kita akan menemukan banyak kekayaan spiritual yang terkandung dalam 10 perintah Tuhan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saya juga seringkali orang melupakan teologi yang terkandung di balik pemberian 10 hukum ini. Sebelum Tuhan memberikan 10 hukum, Tuhan membebaskan terlebih dahulu bangsa Israel dari Mesir. Jadi dia bebaskan, baru dia beri hukum untuk diikuti. Jadi tidak terbalik ya. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya, cintanya yang besar bagi bangsa Israel. Dan supaya bangsa Israel bisa hidup dalam kasih karunia, dalam kebebasan itulah, maka Tuhan memberikan 10 hukum. Jadi Hewell misalnya menulis dalam The New Commentary Bible, dia bilang begini, 10 hukum itu adalah instrumen kehidupan orang beriman. Dia bukan instrumen kematian. Jadi tidak melaksanakan hukum lalu dihukum mati. Tidak. Supaya orang tetap hidup dalam kebebasan dan kemerdekaan Allah, maka hukum Tuhan ini diberikan. Itu teologinya. Teologi. Jadi Tuhan tidak katakan kamu laksanakan hukum-hukum ini 1 sampai 10, baru saya bebaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Tidak ada tawar-menawar di situ. Tapi Tuhan bebaskan dulu, memberikan kasih karunia-Nya. Baru dia memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Jadi 10 hukum adalah satu respon rasa syukur orang beriman, rasa syukur bangsa Israel. Dan kalau kita lihat teologi keselamatan ini, dia berlanjut juga dalam perjanjian baru. Dan karena itu dia tetap relevan. Ada perjanjian baru tidak berarti perjanjian yang lama putus atau diabaikan. Tapi ada keberlanjutan sejarah keselamatan. Kalau dalam perjanjian lama, Allah membebaskan Israel dari Mesir, dari perbudakan. Memberikan keselamatan kepada sebuah bangsa untuk keselamatan bagi seluruh dunia. Dalam perjanjian baru, Allah berkarya dalam Kristus. Bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh bangsa di dunia. Logika, teologi keselamatan itu terus berjalan. Itu sebabnya maka 10 hukum tetap punya makna abadi bagi kita semua. Kita akan lihat lebih dalam satu persatu bagaimana makna bagi kita
400-an majelis jemaat. Juga bagi jemaat Tuhan yang berada di luar, kiri kanan. Dalam ayat 1 dengan sangat jelas Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tempat perbudakan. Ini dasar teologi dari hukum ini. Tuhan sebagai dasar, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, itulah yang memberikan hukum. Jangan ada padamu Allah lain. Nah, ini satu penegasan bahwa Tuhan menginginkan umat Allah yang sudah bebas ini punya ketaatan penuh, punya kesetiaan yang bisa diandalkan. Tidak ada Allah lain yang boleh disembah. Tadi lagu dari Nona Mandala dan juga lagu yang indah dari Kupang City ya. Kita ini siapa? Ya. Kepada kita diberikan sesuatu. Ya. Kita merasa tersanjung karena Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu saudara semua, 400 orang lebih ini dipanggil oleh Tuhan sendiri. Dan sekarang nanti juga akan diutus sendiri. Tuhan yang memberi kasih karunia. Tuhan yang memberikan sesuatu yang mungkin orang lain tidak punya. Orang lain mungkin tidak dapat kesempatan karena mungkin mereka sakit, mengalami berbagai hal. Tapi Bapak Ibu dipercayakan, diberikan kasih karunia. Dan kasih karunia yang diberikan ini jangan disia-siakan. Diterima sebagai ucapan syukur. Diterima sebagai satu panggilan iman. Dan itu yang akan dilanjutkan dalam pengabdian, pelayanan selama periode ya, berlangsung 2024-2027. Kita tidak mau hari ini banyak orang ditabis, hatinya tersentuh. Tapi kemudian di tengah jalan ada yang mundur satu persatu. Dan kita tidak lagi menemukan mereka di akhir periode pelayanan. Ingat, Tuhan yang memanggil Bapak Ibu, Saudara. Jadi di sini ada satu tuntutan khusus dari Tuhan Allah. Sediakan waktu untuk kita beribadah secara sungguh-sungguh. Merenungkan hidup kita bersama Tuhan. Bagaimana perenungan itu juga ditebarkan, disalurkan di lingkungan-lingkungan, rayon-rayon yang kita layani. Kita mengambil waktu sejenak, melupakan pekerjaan, melupakan hiruk pikuk dunia. Jadi kita semua para presbiter yang ditabiskan harus punya tekad untuk memprioritaskan waktu untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan dan pelayanan. Nah, kita harus rela untuk mengabaikan hobi, kesenangan-kesenangan kita sebelumnya. Kita harus rela untuk menjalankan tugas kita sebagai penatua, diaken, pengajar, memberitakan firman di lingkungan kita, melayani orang sakit sebagai diaken, mengajar jemaat sebagai pengajar. Ini panggilan kita. Dan ini perintah yang Tuhan mau ya dalam ayat 1 sampai 3. Tuhan yang memanggil kita ya. Tuhan juga yang menolong kita dalam tugas-tugas kita. Selanjutnya dalam dasar kita ini ada larangan terhadap penyembahan berhala. Khususnya dalam ayat 4 sampai 6. Tuhan Allah menuntut pengabdian total dan mengingatkan kita akan sifatnya yang penuh kasih tetapi juga adil. Dia mengasihi kita.
Tapi dia akan berlaku adil menghukum kita jika kita bersalah. Kita diajak untuk menjauhi segala penyembahan palsu dan menempatkan Tuhan pada pusat dari hidup kita. Jadi Tuhan sebagai pusat hidup. Tidak ada jimat, tidak ada berhala lain dalam bentuk apapun. Tidak ada manusia lain yang kita takuti, lebih takut daripada Tuhan Allah. Tidak ada. Jadi banyak orang yang kalau dia mau dapat jabatan, dia hubungi orang pintar. Ada yang mau maju jadi bupati, dia pergi. Oh ini di Boti sana ada bapak tua satu yang bisa melihat masa depan. Maka dia pergi. Disitulah kita ditantang untuk apa yang Tuhan katakan ini. Menyembah berhala atau tidak. Banyak orang muda, jabat Tuhan yang di luar, khususnya orang muda. Ada pameo di kalangan orang muda. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi jodoh bukan lagi di tangan Tuhan, tapi di tangan dukun. Di tangan dukun. Orang mau kaya, orang mau mendapat sesuatu, dia pergi ke dukun. Bagaimana mencari kaya? Pada dukun sendiri, mau kaya dia bekerja. Ya, dia mau makan saja dia bekerja untuk melayani orang-orang yang buta kanop itu ya. Jadi bagaimana kita mau mencari kaya pada dukun? Dukun sendiri bekerja. Jadi bekerja itu. Kita tidak mengandalkan siapapun, termasuk para dukun. Berhala-berhala baru dalam hidup kita. Mungkin juga di kalangan jemaat kita. Ya, ada yang kita takut ada bapak ibu tertentu. Weh, hati-hati dengan bapak tua, dengan mam tua. Dong ada pakai-pakai. Dong ada pakai-pakai. Ya. Ini juga bahaya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita diminta untuk hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Mengandalkan hidup, pekerjaan kita, masa depan kita hanya bergantung pada Tuhan semata. Dalam ayat 7 kita diminta untuk memuliakan Tuhan Allah. Penting untuk kita menghormati namanya. Kita tidak menyia-nyiakan namanya. Menyebut namanya dengan sia-sia. Secara sembarangan. Kepada orang biasa saja. Mungkin pejabat. Kita penuh rasa hormat. Apalagi terhadap Tuhan. Dan rasa hormat itu juga menjurus nanti pada perintah ke-8. Menghormati hari Sabat. Menghormati ibadah yang diselenggarakan. Jadi kita tentu tidak persis seperti mengikuti Israel. Tapi ada cara-cara di mana kita bisa menghormati Tuhan. Ibadah minggu. Ibadah di rayon-rayon. Ibadah kategorial. Disitulah tempat kita menguduskan, memuliakan, menyembah Tuhan di sana. Jadi ayat 8 sampai 11 itu memberi penegasan. Tuhan Allah menetapkan hari Sabat sebagai hari yang khusus untuk istirahat dan penyembahan. Ya, dia memberikan uraian menghubungkan dengan kisah penciptaan. Tuhan Allah saja menciptakan dunia dalam 6 hari. Tapi hari yang ke-7 dia beristirahat. Kita umatnya juga begitu. Bekerja, mencari sesuatu untuk kehidupan kita. Tapi ada saat di mana kita memberi diri bersama Tuhan, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh.
Hal lain yang penting juga di sini adalah penekanan dalam lanjutannya pada ayat 12. Hormat pada orang tua. Ini perintah untuk bagaimana kita menghargai nilai-nilai luhur dalam budaya kita. Setiap orang tua dalam budaya kita wajib kita hormati. Bukan karena budaya menuntut, tapi seorang anak harus sadar bahwa tanpa ibu atau bapaknya, ketika dia lahir, dia tak berdaya. Dia tidak berdaya. Tapi ibu dan bapaknya yang merawat, membesarkannya. Itu tidak bisa kita abaikan. Itu tidak bisa kita lupakan sebagai anak-anak. Banyak orang muda modern ya lebih hormat media sosial daripada hormat orang tuanya. Dia lebih suka apa kata orang di Facebook daripada apa kata ibu dan bapaknya. Jadi Facebook juga bisa jadi berhala modern, sekaligus juga alat untuk tidak menghormati orang tua kita. Nasihat-nasihat orang tua kadang dianggap sebagai cerita masa lalu, hal-hal yang kuno, sudah ketinggalan zaman, dan ini tidak lagi mendapat perhatian dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, ada kasus yang terjadi tahun 2003, tepatnya antara tanggal 21 sampai 23 Juli ya 2023. Ada satu nenek di Oisapa, Kecamatan Kelapa Lima, bernama Nenek Bendelina Mone, 62 tahun, pensiunan ya, pegawai negeri. Dia sudah meninggal 3 bulan di bawah kolong tempat tidur. Baru kemudian orang menemukannya. Bayangkan, nenek ini pegawai negeri pensiun. Dia punya penghasilan. Dia juga punya anak. Dia punya keluarga. Tapi dia hidup sebatang kara. Dia meninggal di bawah kolong tempat tidur. Setelah 3 bulan baru orang menemukan. Sedih. Di sini teks ini mau bilang gimana sikap kita menghormati orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu punya mama, punya bapak yang masih hidup, jangan tunggu dia mati baru pergi lihat. Sekali-sekali pergi berdoa bersama dia. Makan makanan kesukaan dia bersama dia. Ya. Dengar ceritanya saja. Itu sudah membuat dia bahagia. Ada anak-anak yang menghormati Allah. Ya, dan juga menghormati orang tuanya. Nah, kalau omong begini hati saya sedih. Ya, hati saya sedih. Karena banyak orang-orang tua yang hidup mereka sendiri. Apalagi sekarang ini ada tren, banyak anak muda yang pergi tinggalkan kampung, pergi ke Malaysia dan di mana-mana. Jadi di TTS itu ada satu masalah sosial, banyak orang tua yang sendiri di kampung. Tidak ada sapa-sapa. Ini kasihan. Kalau saudara masih punya orang tua, sekali-sekali ingat mereka. Nah. Jadi di sini Allah juga menetapkan satu nilai moral yang melebihi nilai budaya. Penghormatan pada orang tua adalah nilai tertinggi yang Allah juga tegaskan dalam dasar kita ini. Bagian terakhir dari 10 perintah Tuhan ini ada berbagai larangan. Dalam ayat
13 sampai 17. Larangan untuk membunuh, berzina, mencuri, berdusta, mencemarkan nama baik orang lain, ya. Iri dengan harta orang lain dan mengingininya. Ya. Ini semua dimulai dengan kata jangan, ya, kata kunci jangan. Perintah untuk jangan. Jadi orang memang butuh kebebasan. Ini saya mengutip kata-kata dari Eka Dharma Putra. Orang butuh kebebasan. Tapi orang juga perlu batas yang harus diikuti. Kita orang Kristen, orang merdeka. Israel dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan. Mereka orang merdeka. Tapi kemerdekaan itu juga ada batasnya. Ada batas yang harus dijalani. Pada orang-orang tua, kita harus juga berani bilang jangan pada anak-anak kita. Banyak orang tua karena mau memanjakan anak, hanya bilang silakan, monggo. Silakan nak, lakukan saja. Kita harus berani bilang tidak. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, kita harus katakan tidak. Bukan kita bilang silakan. Kalau kita ingat kisah dalam Taman Eden, ya, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Di situ ada peran Tuhan Allah, Adam dan Hawa, dan setan. Tuhan pakai kata kunci jangan. Tapi iblis pakai kata kunci silahkan, ya, silahkan. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan, tapi yang ini jangan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Jangan kamu makan. Tapi iblis bilang, silahkan. Nanti kamu akan sama dengan Tuhan Allah. Jadi Tuhan bilang jangan, iblis bilang silahkan. Jadi kalau ada orang tua yang terlalu manja pada anaknya dan bilang silahkan, maka dia bukan ikut Tuhan, tapi dia ikut iblis. Kalau terlalu manja pada anaknya silahkan. Kalau ada suami yang bilang bini pada istrinya satu waktu, istriku, saya mau pergi nonton bioskop dengan janda di sebelah rumah. Istri yang baik harus berani bilang jangan. Jangan takut suami tidak kasih gaji. Jadi bilang silakan, monggo suamiku yang baik. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bawa Alkitab, ya. Biar dia mau bawa Alkitab 10 juga dia pinjam tetangga pun dan penonton dengan janda di bioskop, ya. Kita sudah dorong dia jatuh dalam pencobaan. Jadi banyak hal dalam hidup kita harus berani katakan jangan. Inti dari 10 hukum yang terakhir itu, ya, 13 sampai 17. Kuncinya jangan. Ketika hal-hal yang bertentangan kehendak Tuhan, kita harus berani kata jangan. Bukan kita bilang monggo silakan, ya. Itu berbahaya. Sebagai penutup, mari kita renungkan orang paling pintar di dunia dan diakui sampai sekarang, Albert Einstein. Albert Einstein bilang begini, manusia menciptakan banyak hukum, alam juga menciptakan banyak hukum dan kita pelajari. Tapi hukum Tuhan, hukum yang paling hebat di dalam dunia ini, salah satunya yang kita sudah baca tadi, kita sudah renungkan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Salam. Marilah sambil berdiri kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Kita akan masuk dalam pentabisan dan perhadapan penatua diaken dan pengajar Jemaat Peniel Obobo periode pelayanan 2024-2027. Tapi sebelumnya kita akan mendengar kor musik dari kaum Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk ke dalam pentabisan dan perhadapan penatua, diaken, dan pengajar pada Jemaat Gemit Peniel Obobo periode pelayanan 2024-2027 dan akan didahului dengan pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat Gemit Peniel Obobo oleh Bapak Sekretaris. Silakan Bapak Penatua Bernard. Gereja Masih Injili di Timur, GBM, GPI, dan anggota PGI, Majelis Jemaat Peniel Obobo. Keputusan Majelis Jemaat Peniel Obobo nomor 05/SK MJPO Gemit 2024 tentang pemberhentian penatua dan diaken Jemaat Peniel Obobo periode pelayanan 2020-2023 dan pengangkatan penatua diaken dan pengajar Jemaat Peniel Obobo periode pelayanan 2024-2027. Kedua, mengangkat saudara-saudari yang nama-namanya tersebut dalam daftar lempiran 2. Keputusan ini sebagai penatua, diaken dan pengajar Jemaat Peniel Obobo periode pelayanan 2024-2027 terhitung sejak ditabiskan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2024-2027 dan diterbitkannya keputusan pemberhentian sebagai penatua, diaken, dan pengajar. Ketiga, penatua, diaken, dan pengajar ditempatkan di tiap-tiap lingkungan sesuai tugas dan tanggung jawabnya, seperti tercantum dalam peraturan Gereja Masih Injili di Timur tentang penatua, diaken, dan pengajar. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 21 Januari 2024, Majelis Jemaat Peniel Obobo, cap tertanda Ketua, Pendeta Asnat Manek Maukoni, Sekretaris, Penatua Bernard Haning. Lampiran 1 Keputusan Majelis Jemaat Peniel Obobo nomor 05/SK MJPO Gemit 2024 tanggal 21 Januari 2024 tentang pemberhentian penatua, diaken, dan pengajar Jemaat Peniel Obobo periode pelayanan 2020-2023. Nomor urut 1, Ellen Takadoko SH, penatua. Dan nomor urut 412, Jessica Haki, pengajar. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 21 Januari 2024, Majelis Jemaat Peniel Obobo Ketua, Pendeta Asnat Manek Maukoni, Sekretaris, Penatua Bernard Haning. Lampiran 2 Keputusan Majelis Jemaat Peniel Obobo nomor 05/SK MJPO Gemit 2024
tanggal 21 Januari 2024 tentang pengangkatan penatua, diaken dan pengajar Jemaat Penil Bobo periode pelayanan 2024 sampai 2027. Lingkungan 1. Nama: Dekrit Hermanus Jefferson Amabi, Penatua. Melkianus Saubaki, Penatua. Jerry Octavianus, Penatua. Noldiana Mbauadu, Penatua. Angelina Paul Saubaki, Penatua. Maxi Blegur, Penatua. Edison Dun, Penatua. Hasaria Sir, Penatua. Yanet Saubaki Sumbanu, Penatua. Marda Adu Amtaran, Penatua. Walem Daga, Penatua. Ellen Ingrid Adu Tagadoko, Penatua. Yusuf Saubaki, Penatua. Frankie Dupe, Penatua. Femi Farister Amabi, Diaken. Rina Kondatana Nelobais, Diaken. Matilda Emilia Saubaki Saudila, Diaken. Lingkungan 5, William W. Babohiga, Penatua. Fenilo Mudai, Penatua. Yance Yohanis Luji, Penatua. Prianti Bagai Kala, pengajar. Lucy Beatrix LS Selan, pengajar. Heli Dorina Mars Besi, pengajar. Lingkungan 16, Yamres AO Lucy, Penatua. Juli Mensria Dakabesi Maukari, Penatua. Agustina Josephine Pahnail Tusalak, Penatua. Matilda Margarita Takubesi P, Penatua. Charlotta Lorina Lucy Mau, Penatua. Actus Viniosa Takubesi, Penatua. Maklong Orenlik Takubesi, Penatua. Alexander Fredrik Fai, Penatua. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 21 Januari 2024. Majelis Jemaat Penil Bobo, Ketua Tanda Pendeta Asnat DV Manek Maukuni, Sekretaris Penatua Dr. Anus Bernard Haning. Demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berkumpul di rumah Tuhan untuk meneguhkan saudara-saudari yang telah dipilih Tuhan melalui jemaatnya untuk jabatan penatua, diaken, dan pengajar yang berjumlah 401 orang, yang terdiri dari penatua sebanyak 176 orang, diaken sebanyak 154 orang, dan pengajar sebanyak 70 orang. Tibalah saatnya saya menjemput saudara-saudari yang akan ditabiskan ke dalam jabatan penatua, diaken, dan pengajar, untuk berdiri dan mengucapkan pengakuan serta janjimu di hadapan Allah dan jemaatnya. Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hendak ditabiskan sebagai penatua, diaken, dan pengajar, bertelutlah sekarang untuk menerima penumpangan tangan penabisan di dalam jabatan penatua, diaken, dan pengajar. Silakan berlutut. Sambil kita melakukan pujian, jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar Kristus menyatalah. Saudara-saudari, terimalah oleh-Mu Roh Kudus untuk jabatan sebagai penatua, diaken, dan pengajar,
dalam gereja Tuhan yang sekarang dipercayakan kepadamu oleh penumpangan tangan. Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah memanggil saudara-saudari dengan Roh Kudus, menguatkan dengan tangannya, dan memimpin dalam pelayananmu, supaya saudara-saudari melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan berbuah-buah bagi kebesaran namanya, dan untuk membangun perkembangan kerajaan anaknya Yesus Kristus. Amin. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menuntut ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku.
ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara-saudari yang baru saja ditabiskan ke dalam jabatan penatua, diaken, dan pengajar, kasihilah Kristus dan laksanakan tugas dan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya kepada jemaatnya. Jadilah teladan bagi semua orang, percaya dalam perkataan, perbuatan, iman, dan kasih. Tekunlah membaca Alkitab, menasehati dan mengajar. Janganlah mengabaikan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Dengan melakukan hal-hal ini, maka Bapak Ibu Saudara-saudari akan menerima mahkota kemuliaan. Majelis Jemaat Peniel Obobo periode 2020-2023, saya berdiri di samping kami para pendeta dan menghadap ke jemaat. Satu penatu tinggal lagi, bagi-bagi. Satu. Saudara-saudaraku, waktu datang dan pergi. Setiap zaman dengan anak zamannya. Tuhan mau meneruskan pelayananmu dari satu generasi ke generasi lainnya. Demikianlah ketika Musa hendak memberi tanggung jawab kepada Yosua. Ia berkata, Tuhanlah yang telah menetapkan Yosua untuk melanjutkan perjalanan ini. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan gemetar. Tuhan akan berjalan menyertai engkau. Hari ini, berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudari kita yang telah mengakhiri periode pelayanan kemajelisan 2020-2023. Atas nama jemaat dan majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan saudara-saudari selama ini. Tuhan yang telah memanggil kamu melalui jemaatnya, firman-Nya berkata, di dalam Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ingatlah bahwa sebagai pengikut Tuhan, segala pelayanan kita tidak akan sia-sia. Segala pelayanan kita tidak berakhir karena berakhirnya periode pelayanan. Tuhan tetap mengutus kita untuk melayani dengan cara yang berbeda. Kami mengucapkan terima kasih atas nama Majelis Harian, atas nama seluruh jemaat Gemit Peniel Obobo. Tadi secara simbolis ketiga sahabat kita, penatua, diaken, dan pengajar. Tapi saya sampaikan juga kepada seluruh teman-teman penatua, pengajar, diaken yang telah mengakhiri masa periode pelayanan. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kepada saudara-saudari penatua, diaken yang baru dan pengajar yang baru ditabiskan, saya persilakan untuk menghadap ke jemaat. Balik kanan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, sambutlah saudara-saudari ini sebagai hamba Allah yang akan melayani jemaat. Jemaat menjawab, kami menyambut para hamba Allah ini dengan penuh syukur. Kepada
penatua, diaken, dan pengajar periode 2024-2027 dipersilakan menghadap kembali ke mimbar. Sambil lagu Bagi Yesus Kuserahkan, bagi kita sekalian, penatua, diaken, pengajar boleh mempersembahkan natsarnya kepada Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya. Bagi yang sudah bisa dipersilakan duduk. Silakan. Syukur kepada Allah atas limpah kasih-Nya. Hari ini kita dapat merayakan kasih Allah dengan menghanturkan persembahan kita. Firman-Nya mendasari persembahan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami, hingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan kini tiba saatnya kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami, baik itu kolekte, natsar, dan perpuluhan yang sudah kami siapkan dari rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati agar persembahan syukur kami ini boleh berguna bagi pelayanan di Jemaat Peniel Obobo. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Putus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti
dipersilahkan berdiri. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, Genap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Silakan duduk kembali. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Saya tidak menyebut nama satu persatu yang sakit dan yang ulang tahun. Nanti kebaktian sore saya yang pimpin saya sebutkan. Kali ini kita saja. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu ya Kristus Yesus, Tuhan dan Kepala Gereja, yang telah memanggil kami, para orang berdosa ini, menjadi rekan kerjamu, ada di tengah-tengah dunia, secara khusus di dalam pelayanan di Peniel Oebobo. Kami bersyukur Tuhan, biarlah perarakan kami sebagai presbiter di Gemit Jemaat Peniel Oebobo berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk 4 tahun pelayanan yang telah berjalan dan menyerahkan 4 tahun pelayanan ke depan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memperlengkapi kami. Roh Tuhan menuntun kami pribadi demi pribadi, demikian juga dengan keluarga-keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami. Biarlah kami bersama-sama ada di hadapan Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk persidangan perdana yang akan kami lakukan setelah ibadah saat ini. Kiranya Tuhan menuntun kami semua agar kami terlibat di dalam pemilihan majelis harian, dalam sidang perdana yang akan kami lakukan. Kami percaya bahwa pelayanan yang Tuhan sertai adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, khususnya Ibu Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Asnat yang harus dirawat di rumah sakit. Kasih-Mu menopang hamba, dan biarlah pertolongan Tuhan memberkati segala makanan dan minuman serta obat-obatan untuk kesembuhan hamba-Mu. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit dan dalam penderitaan-penderitaan mereka. Allah bersama-sama dengan mereka. Berdoa untuk rencana-rencana kami di minggu yang akan datang ini. Besertalah dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam usaha-usaha kami, rencana perjalanan, rencana keluarga-keluarga kami bawa dalam tangan
Tuhan. Kami berdoa bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang bersyukur dengan berbagai syukur yang mereka nyatakan. Terimalah syukur mereka, sempurnakan syukur mereka. Mereka yang merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan menambahkan sukacita, kemurahan Tuhan ada pada kekasih-kekasih-Mu dengan usia yang baru. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, persiapan untuk pesta demokrasi. Berkenan Allah memberkati KPU, Bawaslu, dan kami semua pimpinan-pimpinan daerah, bahkan persiapan-persiapan TPS yang ada. Tuhan, dengan hikmat dan roh-Mu, kami dapat menyelenggarakan pesta demokrasi. Kami ada dalam pilihan yang berbeda, tetapi kami merindukan kepemimpinan yang berdasarkan damai, sejahtera, dan penuh hikmat Tuhan. Tolong kami ketika kami mempersiapkan diri, memilih calon wakil-wakil kami, memilih presiden kami. Bapa Surgawi, ada banyak pergumulan kami yakin Tuhan mengetahuinya. Biarlah semua ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Kristus Yesus, Tuhan Allah kami yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta mimbar dibacakan. Salam. Dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari mendengarkan warta jemaat hari ini. 1. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera kepada warga jemaat yang hadir pada kebaktian hari ini. Kepada jemaat tamu atau yang baru pertama kali berbakti bersama jemaat Niel Obobo, kami mengucapkan selamat datang ke dalam persekutuan bersama jemaat Niel Obobo. 2. Pelayanan kebaktian pada hari ini pukul 8 pagi, Pendeta Mesak Detan, Pendeta Yohanes Ratu STH, Pendeta Petrus Bani STH, dan Pendeta Tentre Mingtias Mesak SSI. Majelis Jemaat yang mendampingi pendeta pada kebaktian saat ini, Majelis Lingkungan 3. 4. Berita nikah akan diteguhkan nikahnya. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Ibadah secara liturgi akan segera berakhir, tetapi ibadah nyata di dalam kehidupan sehari-hari akan kita mulai. Tuhan telah memanggil kita dan para hamba-Nya. Masukilah hidup, tugas, dan pelayanan-Mu sesuai dengan firman-Nya. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah di ladang-ladang yang sudah menguning dan sudah matang untuk dituai. Pandanglah ke ladang-ladang yang
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita menyanyikan Mars Gemit. Indonesia engkau berdiri, bangga-bangga Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami tetap bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan, atas kebaktian hari ini dari pertama pertengahan sehingga akhirnya sudah selesai Bapa, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta, Mama Pendeta semua Tuhan. Dan kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan boleh berkati kami, tuntun kami semua, baik kami yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Tibakanlah kami semua di rumah dan sukacita dan damai sejahtera daripada Bapa di surga. Dan berkatilah Bapak Pendeta, Mama Pendeta di dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam. Baik, salam.